Halo para investbro dimanapun Anda berada. Saya akan lanjutkan video analisa saham MTDL. Video ini adalah lanjutan dari bagian pertama analisa fundamental saham Metrodata Electronics Tbk. Pada bagian pertama, saya telah tinjau laporan keuangan semester 1 2020 yang dilaporkan perseroan. Di bagian kedua ini, saya akan sandingkan performa terkini MTDL beserta proyeksinya. Disandingkan dengan hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya. Mari kita lanjut ke analisis profitabilitas. Informasi segmen geografis. Grup MTDL memiliki basis pelanggan besar di dalam negeri. Penjualan ekspor pada semester 1 2020 hanya menyumbang 0,1% dari total omset. Sementara itu, segmen operasi MTDL, seperti yang telah dijelaskan di awal, terdiri atas 3 unit bisnis. Segmen distribusi mendominasi penjualan MTDL. Sementara segmen solusi dan konsultasi menyumbang 28% penjualan grup pada semester ini. Jika dibandingkan tahun 2019, tampak bahwa kontribusi segmen solusi dan konsultasi naik 3,1%. Pada 2019, segmen ini hanya menyumbang 24,9% omset MTDL. Manajemen menjelaskan bahwa penurunan distribusi tahun ini disebabkan oleh sejumlah toko pelanggan segmen distribusi MTDL yang terpaksa tutup atau berhenti beroperasi sementara. Dampak penerapan pembatasan sosial berskala besar di areanya. Kemudian, kita lihat hasil segmen perseroan. Secara umum, segmen solusi dan konsultasi memiliki margin yang lebih tinggi dibandingkan unit distribusi. Meskipun, secara nominal masih sedikit lebih rendah dibandingkan segmen distribusi. Kinerja ini tak banyak berubah daripada kondisi tahun sebelumnya. Laba kotor total segmen sebesar 511 miliar, dicatatkan perseroan pada tahun 2019, dan naik menjadi 571 miliar rupiah pada 2020. Histori penjualan usaha, Metrodata Electronics. Perseroan berhasil menumbuhkan omset 8 tahun berturut-turut. Omset 15 triliun rupiah pada 2020, merupakan angka proyeksi di setahunkan, atau trailing 12 month. MTDL mencatatkan rata-rata pertumbuhan majemuk, atau CAGR 7 tahun, sebesar 10,85%. Berikut adalah tren pertumbuhan penjualan MTDL. Integrasi dengan Sinex, langsung membuat penjualan perseroan bertumbuh luar biasa, tumbuh 40% lebih di 2013. Tapi, 6 tahun terakhir, pertumbuhan penjualan tercatat zigzag di rentang 0 hingga 18%. 2020 ini, tampaknya, asal pertumbuhan penjualannya tidak negatif, menurut saya, sudah memadai. Mengingat, secara makro, Indonesia terancam resesi, karena berpotensi tumbuh negatif 2 kuartal berturut-turut. Kita lihat profit margin perseroan. Secara umum, laba kotor dalam rentang stabil, di kisaran 8%. Sementara itu, laba usaha MTDL stabil, di rentang 4,01% hingga 4,95%. Pada sisi bawah, margin laba bersih atau NPM, dalam rentang mendatar, dan secara bertahap sedikit bertumbuh pada 7 tahun terakhir. Tapi tetap saja, di bawah 4% dari total omsetnya. Apakah Anda merasa, laba MTDL terlalu mini? Secara umum, sektor bisnis perdagangan memang memiliki rentang kinerja serupa. Margin labanya sangat tipis. Tapi, emiten perdagangan memiliki karakteristik, yaitu perputaran barang yang luar biasa cepat. Inilah salah satu aspek yang membedakan emiten perdagangan dengan manufaktur. Aktivitas operasional. Rasio aktivitas akan mengukur efisiensi kegiatan operasi Metrodata. Ambang batas perputaran aset, jika mengacu pada best practice, total aset turnover berada di angka 1 saja sudah merupakan kinerja yang dianggap baik. Namun, ambang batas itu biasanya digunakan untuk emiten sektor industri. Jika kita sematkan ambang batas ini ke perusahaan perdagangan, tampak ini bukan metrik yang menantang. Pada 5 tahun terakhir, MTDL asetnya berputar hampir 3 kali setiap tahunnya. Artinya, omset MTDL ini 3 kali lipat lebih besar dari ukuran asetnya. Pada tahun 2019, misalnya, total pendapatan Metrodata mencapai 15 triliun rupiah, yang dapat mereka capai hanya menggunakan aset senilai 5,6 triliun saja. Perputaran piutang usaha tercatat pada tren positif, meningkat secara bertahap pada 4 tahun terakhir. Ini menunjukkan kekuatan perseroan dalam mengoleksi kas atas penjualan kreditnya. Perputaran persediaan tampak berada pada tren penurunan. Metrik ini menunjukkan seberapa lama persediaan dipegang oleh perseroan sebelum dapat menghasilkan penjualan. Semakin tinggi turnover, maka perseroan akan menyimpan persediaan lebih singkat sebelum akhirnya dapat dijual kepada pelanggan. Sementara itu, perputaran utang usaha yang makin tinggi akan menunjukkan kemampuan perseroan menahan utang usaha yang lebih lama sebelum melunasi utangnya tersebut. Ini menunjukkan bahwa MTDL memiliki daya tawar lebih tinggi kepada para pemasoknya. Secara agregat, siklus modal kerja MTDL tersaji pada grafik ini.
Modal kerja merupakan siklus yang terjadi mulai dari pembelian persediaan, membayar utang usaha, menjual barang dagangan, hingga mengoleksi penjualan kredit tersebut kembali menjadi saldo kas. Semakin rendah siklusnya, maka modal kerja ini berputar lebih cepat. Sehingga, semakin efisien aktivitas yang dilakukan perseroan. Tampaknya siklus modal kerja paling efisien terjadi pada tahun 2014 dan 2017. Sementara, tahun ini menjadi periode yang menantang bagi aktivitas operasi perseroan. Rasio imbal hasil MTDL. Perseroan mencatatkan imbal hasil yang positif. Jika kita kembali ke karakter emiten perdagangan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Margin laba emiten perdagangan biasanya sangat tipis. Namun, perputaran asetnya sangat cepat. Jadi, kombinasi kedua metrik tersebut akan teragregasi menjadi imbal hasil ekuitas dan imbal hasil aset yang memadai. Perputaran aset menjadi kunci dari emiten perdagangan. Kita lihat bahwa ROE emiten Metrodata selalu di atas 10%. Sementara itu, ROA emiten pada 5 tahun terakhir membentuk kurva konveks cembung. Proyeksi imbal hasil aset tahun 2020 ini tampaknya tidak secemerlang kinerja tahun 2019 lalu. Meskipun, return on asset MTDL 2020 masih jauh lebih baik daripada tahun 2018. Sementara itu, return on invested capital berada pada tren yang stabil. Hanya tahun 2015 saja, emiten ini mencetak kinerja yang anomali. Secara umum, imbal hasil di rentang 10 hingga 20% merupakan kinerja yang bagus. Tren likuiditas MTDL membentuk tren positif pada 8 tahun terakhir. Secara umum, current ratio di atas 2 kali adalah angka yang sangat sehat. Berkaca dari quick ratio, MTDL juga tidak memiliki kesulitan untuk membayar utang-utang jangka pendek karena memiliki aset lancar likuid selain persediaan lebih besar dari nilai utang jangka pendeknya. Sementara itu, MTDL menyimpan kas berlebih di akhir semester 1 2020. Tercatat berkontribusi 50% dari total kewajiban lancarnya, yang artinya juga berkontribusi lebih dari 20% dari aset lancar, serta setara dengan 1/4 dari total aset perusahaan. Terlihat sangat anomali. Penumpukan kas ini juga menjadi indikasi bahwa manajemen sedang dalam kondisi wait and see di 2020 ini. Tidak melakukan ekspansi berlebihan di periode yang penuh ketidakpastian. Rasio solvabilitas akan mengukur kesanggupan perseroan melunasi utangnya. Kita lihat struktur utang berbunga MTDL mengalami penurunan. Jika merujuk pada 7 tahun lalu, perseroan masih menanggung modal utang berupa sukuk ijarah dan segenap utang bank lainnya untuk mendanai ekspansi. Namun, aktivitas pendanaan tersebut berangsur-angsur menurun. MTDL lebih konservatif dalam mengelola struktur modalnya. Terlihat dari debt to equity ratio, serta debt to invested capital yang semakin menyusut. Masuk ke kategori valuasi berbasis harga pasar. Dividend yield MTDL paling mentok sebesar 4%. Dicapai di tahun 2013. Sementara itu, 3 tahun terakhir yieldnya hanya berkisar 1-3%. Yang menarik, perseroan tidak membagikan dividen kas pada periode 2014 hingga 2016. Tapi, ternyata perseroan membagikan segenap dividen saham bagi para investornya. Memang tidak lazim, tapi, grup Ciputra dikenal suka bagi-bagi dividen saham. Emiten CTRA juga pernah melakukan hal serupa beberapa tahun silam. Kemudian, payout ratio paling tinggi adalah 15%. Sisanya, diinvestasikan kembali oleh perseroan. Kita menuju metrik berikutnya, metrik PER BEN. Kita lihat rata-rata rentang PER untuk MTDL, berada di rentang yang stabil 5 tahun terakhir. Dan, akhir 2019 lalu, mencapai titik tertinggi 9,36 kali laba bersihnya. Bagaimana dengan posisi saat ini? Seperti yang kita ketahui, rule of thumb untuk PER adalah senilai 15 kali. PBV BEN MTDL dalam tren menurun pada periode 2015 hingga 2018. Pertumbuhan nominal laba yang pesat beratribusi kepada pertumbuhan ekuitas MTDL. Itulah yang terjadi pada periode tersebut. Kemudian, seiring dengan lonjakan dan volatilitas harga saham yang diperoleh emiten 2 tahun terakhir, kita juga bisa melihat dampaknya kepada metrik PBV BEN ini. Ini juga bisa menjadi indikasi meningkatnya popularitas saham MTDL di pasar saham. Metrik PBV di bawah angka 1 pernah kita jumpai pada periode kuartal 4 2016 hingga kuartal 4 2018. Dan, sempat jatuh lagi ke bawah ambang batas tersebut pada kuartal 1 2020 lalu. Meskipun akhirnya harga saham MTDL rebound dengan sangat meyakinkan pada 5 bulan terakhir. Metrik ketiga, EV to EBITDA. Penilaian menggunakan enterprise value akan menghapus kekaburan akibat utang yang terlampau tinggi.
Dari grafik band ini, kita bisa melihat bahwa pasar sejatinya belum memberikan valuasi yang terlampau mahal untuk saham MTDL. Rule of thumb metrik ini, instrumen saham dianggap murah jika angkanya ada di bawah 10 kali. 5 tahun terakhir, saham Metrodata bahkan belum pernah menyentuh angka 8 kali. Bahkan, kejatuhan harga saham MTDL di akhir Maret dan akhir April lalu menyebabkan nilai perusahaan terendah, hanya dinilai sebesar 1,84 dan 1,26 kali saja dari EBITDA-nya. Akhirnya, pertanggal 14 September ini, saham MTDL ditutup pada harga Rp1.655, mencerminkan valuasi senilai 3,60 kali. Dari analisis kualitatif dan kuantitatif yang dijelaskan, Anda tentu sudah menyelami seluk-beluk emiten ini. MTDL merupakan salah satu pemain besar dalam distribusi produk dan layanan jasa di bidang teknologi informasi di Indonesia. Visi Indonesia menyongsong era Industri 4.0 merupakan potensi besar bagi keberlanjutan bisnis Metrodata Electronics. Lalu, bagaimanakah menurut Anda? Apakah ini saat yang tepat untuk membeli sahamnya? Atau, malah sebaliknya, sekarang momentum yang pas untuk menjual saham MTDL bagi investor yang sudah pegang sahamnya? Silakan melakukan riset lanjutan secara mandiri. Keputusan ada di tangan Anda. Klik tombol like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.